Shalom bagi kita semua. Saudara-saudaraku, pada hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 1 ayat 23. Dan Elkana suaminya berkata kepadanya, lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu, tinggallah sampai engkau menyapihnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, tuntunlah hambamu melalui Roh Kudusmu, sehingga setiap firman yang hambamu sampaikan boleh membawa hati kami untuk percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kami sebagaimana kami ada, kami serahkan doa kami di dalam namamu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam 1 Samuel 1 ayat 23 ini adalah perkataan seorang bapa yang bernama Elkana. Dia mengatakannya sebagai berikut, lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu. Saudara-saudaraku, ini adalah perkataan Elkana kepada Hana, di mana pada waktu itu Elkana mau mengajak Hana untuk pergi ke bait suci ataupun bait Tuhan. Oleh karena setiap tahun kebiasaan mereka pergi ke bait suci untuk mempersembahkan korban dan juga persembahan nazar. Pada waktu itu, sebelum Hana melahirkan seorang anak, dia selalu pergi ke rumah Tuhan atau bait suci Tuhan. Kalau dahulu disebut bait Yahweh. Mereka selalu pergi ke sana untuk berdoa, untuk mempersembahkan korban pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu di dalam 1 Samuel 1 ayat 23, Hana mengatakan kepada suaminya, pada saat itu dia tidak berangkat oleh karena dia mau menyerahkan Samuel kepada Tuhan di bait suci Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, ketika Elkana mendengarkan perkataan Hana pada waktu itu, mungkin boleh saja sebagai seorang bapak bergumul mendengarkan perkataan tersebut. Tetapi menurut tulisan dari seorang ibu yang bernama Ellen G. White, Elkana di sana dicatatkan oleh hamba Tuhan Ellen G. White bahwa Elkana dia percaya kepada istrinya oleh karena Hana adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, bentuk bukti kesetiaan daripada Hana pada waktu itu, walaupun dia tidak punya anak pada waktu itu, bertahun-tahun lamanya dia tidak punya anak, dan Tuhan telah menutup kandungannya, yang terdapat di dalam 1 Samuel 1 ayat 5. Dia tetap menunjukkan kesetiaannya dengan berdoa kepada Tuhan. Dia tetap menunjukkan dia pergi ke bait suci Tuhan ataupun ke gereja pada waktu itu. Dan dia juga membawa persembahan untuk Tuhan. Tetapi pada saat ini Hana harus membawa anaknya Samuel ke rumah Tuhan untuk meninggalkan selamanya di rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau saya sebagai orang tua, sebagai suami, ya, istri saya sudah berdoa bertahun-tahun untuk Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, untuk meminta seorang anak, kemudian anak diberikan oleh Tuhan, kemudian diserahkan kepada Tuhan dan ditinggalkan di sana. Kalau saya sebagai seorang bapak, tentu saya bergumul untuk satu keputusan yang dibuat oleh istri saya. Tetapi Elkana pada waktu itu dia percaya kepada Hana oleh karena Hana tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun pergumulan yang begitu berat dihadapinya, dia tidak pernah undur daripada Tuhan dengan berdoa, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan.
Nah, sebabnya ketika dia mendapatkan anak, dia bawa anak ini yang bernama Samuel menjadi persembahan nazar kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua yang saya mau bagikan dari pengalaman Elkana adalah ketika dia mengatakan kata-kata ini, lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu. Oleh karena Elkana telah melihat bahwa Hana selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dia selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Pada waktu pagi, pada waktu malam, ketika dia berdoa, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan isi pokok doanya adalah bahwa dia merindukan bahwa anaknya yang bernama Samuel ini menjadi anak yang agung, anak yang suci, anak yang memiliki kebenaran di masa yang akan datang. Inilah yang selalu disampaikan kepada Tuhan. Biarlah anak yang dilahirkan nanti menjadi anak yang agung, anak yang suci, anak yang memiliki kebenaran. Walaupun kadangkala saya sebagai orang tua, saya merindukan anak saya menjadi seorang yang kaya raya, seorang yang pejabat yang luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi di pemerintahan, tetapi tidak memiliki penilaian surga. Di sini dicatatkan, kalau kita sebagai orang tua, biarlah kita selalu berdoa untuk anak-anak kita memiliki penilaian surga. Saudara-saudaraku, Elkana telah melihat bagaimana Hana yang selalu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk anaknya yang bernama Samuel pada waktu masih kecil itu, supaya anaknya menjadi anak yang suci, anak yang agung, anak yang memiliki kebenaran di masa yang akan datang. Sebagai orang tua, apakah kita selalu berdoa untuk anak-anak kita? Biarlah anak-anak kita menjadi anak yang agung, anak yang suci, anak-anak yang memiliki kebenaran di masa yang akan datang. Inilah isi doa yang selalu disampaikan oleh Hana pada waktu itu. Pelajaran yang ketiga adalah Elkana melihat bahwa Hana selalu melatih Samuel untuk bekerja bagi Tuhan. Ketika dia melatih Samuel pada waktu itu, bagaimana supaya Samuel ini menjadi anak yang hormat, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang hormat kepada Tuhan. Sehingga bila mana dia hormat kepada Tuhan, maka satu ketika dia juga akan menjadi hormat kepada sesama manusia. Hana menjadikan dirinya seorang pelatih bagi anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang hebat di masa yang akan datang dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Boleh saja kita sebagai orang tua bangga bila mana anak kita menjadi seorang pejabat di pemerintahan. Tetapi lebih bangga lagi bila mana kita bekerja di pejabat pemerintahan tetapi juga mau melayani Tuhan. Inilah bentuk pelatihan yang diberikan oleh Hana pada waktu itu. Ketika di rumah, anak kecil ini selalu dilatih bagaimana bekerja bagi Tuhan dengan hal-hal yang kecil. Kalau sebagai orang tua ketika datang ke gereja, sudah barang tentu bila mana melihat anak-anaknya berjalan-jalan di dalam gereja, sudah barang tentu anak-anaknya akan ditarik duduk bersama-sama dengan orang tua di sampingnya. Kemudian anak-anak disuruh diarahkan perhatiannya ke mimbar untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengajar Alkitab maupun pengkhotbah, sehingga anak-anak itu pada akhirnya mereka akan menyerap setiap pelajaran firman Tuhan, dan itulah bekalnya untuk mereka di masa-masa yang akan datang. Pernahkah kita berpikir di dalam diri kita sebagai orang tua, bapak, ibu, memikirkan bahwa saya akan menjadi seorang pelatih bagi anak-anak saya untuk masa yang akan datang? Saudaraku, ada satu tulisan yang saya mau bagikan pada saat ini
yang dituliskan oleh seorang ibu yang bernama Ellen G. White di dalam bukunya ya, Sejarah Para Nabi jilid 2 halaman 201. Jikalau para ibu gagal di dalam tugasnya untuk memberi petunjuk, membimbing, mengendalikan, maka dengan sendirinya anak-anaknya akan menerima kejahatan dan berpaling dari kebaikan. Jikalau para ibu gagal dalam membimbing anak-anaknya, gagal dalam memberikan petunjuk kepada anak-anaknya, gagal dalam mengendalikan anak-anaknya, maka sendirinya anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang kurang baik. Adakah dari antara kita, para ibu, yang senang ataupun yang berbahagia bila mana ada anak-anak kita yang dilahirkan oleh istri kita menjadi anak yang jahat? Sudah barang tentu kita sebagai orang tua tidak menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang jahat. Saudara-saudaraku, saya mau ngajak kita pada saat ini, biarlah setiap ibu sering pergi kepada juru selamatnya dengan doa. Biarlah seorang ibu selalu berdoa kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan-pergumulannya kepada Tuhan mengenai anak-anaknya yang ada Tuhan percayakan bagi mereka, bagi ibu-ibu, bagi orang tua. Saya sebagai bapak juga diajak untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai orang tua, selalulah menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, ajarlah kami apa yang harus kami perbuat untuk anak-anak kami yang kami lahirkan. Dan yang ketiga, saudara, ajakan yang saya ketiga, ketika kita melihat anak-anak ini bertumbuh, biarlah dia bertumbuh menjadi anak yang disayangi Tuhan dan juga disayangi sesama kita manusia. Sebagai kesimpulannya, saudaraku, dalam firman Tuhan yang saya bagikan pada saat ini, yaitu dari pelajaran yang disampaikan oleh Hana pada waktu itu, Elkana percaya kepada istrinya oleh karena istrinya seorang yang setia. Yang kedua, Elkana telah melatih Samuel yang kecil dengan latihan-pelatihan dari firman Tuhan. Yang ketiga, Elkana telah melihat bagaimana hasil doa yang disampaikan oleh Hana, di mana Hana selalu berdoa dan selalu berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah pekabaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan berkati kita. Amin.